Persilahkan warga Bogor untuk mudik bagi yang bahkan belum divaksin booster ya. Padahal Kementerian Kesehatan mensyaratkan itu vaksin booster untuk bagi yang mau mudik. Ini kok kayaknya mau meremehkan ini, Kang. Ya simple aja, kalau boosternya belum ada, terus Ya. orang bener-bener ada keperluan mudik, terus mau diapain? Lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai menteri selalu menyisakan PR. Nggak bisa tuntas semua. Menggantikan Pak Anies Baswedan atau menggantikan Ridwan Kamil, ini, Kang. Kalau dilihat dari jadwal pilkada berikutnya, Halo Vivanian, saya sekarang bersama seorang wali kota, usianya masih muda. Dulu sebetulnya dia seorang pengamat politik yang analisis dan komentar-komentarnya tajam. Sekarang menjadi wali kota, saya akan berbincang-bincang dengan dia. Kita lihat apakah kebijakan-kebijakannya setajam waktu dia menjadi pengamat politik. Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Arief. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, tapi saya koreksi, Apa itu, nggak Kang? muda lagi saya. Udah 50 tahun masa muda sih. Ya kelihatan masih muda lah, nggak Amin, tua. amin. Masih suka trail running, Kang? Sekarang justru lagi kenceng trail run. Trail running. Ya, tadinya kan lari-lari road di jalan gitu. Ya. Nah, karena sekarang saya ketua asosiasi lari trail, jadi agak-agak kepaksa untuk ngetrail. Tapi asik juga lari trail itu. Tiap apa itu, Kang, larinya? Ya, Sekali seminggu? ya seminggu sekali minimal lah. Kalau lari biasa kan Ya. seminggu bisa 5 kali gitu. Kalau Tapi kalau trailnya nge-trail itu? nggak juga sih, bisa 2 minggu sekali gitu. Karena perlu ketahanan fisik yang beda Ya, dengan lari biasa. kalau trail run itu kan di hutan-hutan, di bukit-bukit begitu, Kang, ya, Kang? Lintas alam sih sebenarnya. Jadi bukan hanya naik gunung, di pinggir sawah, pinggir pantai, di hutan itu trail. Ya. Nah, ini kan olahraga ekstrim yang rawan cedera, rawan celaka, rawan keseleo, rawan jatuh. Kenapa memilih olahraga ekstrim kayak gitu, Kang? Satu, saya tuh suka alam banget ya. Ya. Dari kecil tuh suka camping, hiking, trekking, naik gunung gitu. Suka banget alam gitu. Yang kedua, saya suka olahraga, suka keringetan. Yang ketiga, saya tuh risk taker ya, suka hal-hal yang menantang, hal-hal yang menggenjot adrenalin. Dan di trail itu ada semua. Ya. Wisatanya ada, olahraganya ada, adrenalinnya juga naik gitu ya. Jadi lengkap, seru lah. Trek paling seru, paling menantang di mana, Kang? Ngetrail. Yang pernah di 2 minggu lalu saya baru ngetrail di Mestatilas, itu menyusuri rel kereta di Ambarawa itu ya. Oh, di Ambarawa. Oke. Jadi 10 kilo itu rel kereta, ini agak unik gitu. Ya. Jadi jalannya harus fokus banget, kalau enggak ya jatuh di situ. Oke. Kadang lewat jembatan gitu. Ya. Pernah juga Gunung Gede Pangrango, naik sana. Terus Tahura yang di Bandung, nah itu sih agak fun ya. Tapi yang seru ya itu kemarin yang menyusuri rel. Pernah cedera nggak, Kang? Alhamdulillah belum. Atau nyemplung sungai misalnya? Biasalah jatuh, Biasa itu. sedikit kecebur, nah itu biasalah ya. Nah. Tapi alhamdulillah enggak. Ya pernah, tapi waktu olahraga aja pernah patah tulang di sini ya, 2 tahun lalu. Jatuh terus keseleo. Jatuh keseleo, salah nahan sehingga patah, harus pakai pen. Tapi alhamdulillah udah dicabut. Nah, Kang Bima katanya mau mengkolaborasikan trail run ini dengan wisata alam. Ya. Nah, kalau di Bogor, di Kota Bogor apa itu ya wisata alamnya? Kota Bogor itu di Bogor Selatan. Kalau saya sering bilang Mulia Harja surga yang tersisa. Karena nggak banyak kita punya. Oke, Kalau apa itu, kabupaten Kang? kan banyak. Ada Cisadon, di Sentul, Iya. di mana-mana lah banyak itu. Kalau Kota Bogor nggak banyak, Mas Arief. Hanya ada di daerah selatan aja tuh, kayak nuansa Ubud lah, nuansa pegunungan di situ. oke. Di Mulia Harja, di Ciharasas. Ya. Nah, itu keistimewaannya apa trek di situ? Satu, sawahnya masih asri. Terus kedua, udaranya seger. Dari Bogor nggak jauh ya,
nggak sampai setengah jam lah gitu. Terus ya belum banyak juga yang ke situ. Kalau di Sentul dan lain-lain kan udah banyak. Nah kalau ini masih agak sepi, jadi lebih segar lah. Mau diseriusin jadi semacam event tahunan gitu Kang, itunya, trail run-nya? Rencana begitu. Oh, gitu. Oke, Kang Bima, sekarang saya mau ngobrol yang agak serius nih, tentang penanganan COVID di Kota Bogor. Saya atau publik mengamati Bogor ini seperti di persimpangan jalan ya. Di satu sisi punya arah kebijakan sendiri, di sisi lain harus ngikutin kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di sisi lain harus ngikutin DKI Jakarta juga, di sisi lain juga harus ngikutin keputusan pemerintah pusat. Ya. Sementara ini mobilitas orang susah dikontrol dengan seperti ini. Gimana sebenarnya menyiasati selama ini? Ya itu seninya. Gimana? Kan? Kepemimpinan kita kan diuji, Mas. Ya. Selama COVID ini banyak yang harus kita pelajari lagi, banyak yang harus kita asah lagi, hal-hal baru gitu. Satu, ternyata nggak bisa sendiri. Ternyata apa yang kita lakukan di Bogor ini juga dipengaruhi oleh Jakarta, oleh kabupaten. Betul. Satu. Terus kedua, ternyata kita perlu referensi yang lebih kaya, bukan hanya data dari Dinkes. Kita harus tahu dari epidemiolog. Kita harus bicara dengan pakar transportasi, kita harus bicara banyak sekali dengan teman-teman yang fokus pada UMKM dan sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar latihan gitu. Tapi kata kuncinya satu, open mind, terbuka semua, dengar semua, berkolaborasi dan berbasiskan data, itu aja. Jadi kolaborasi dan data itu jadi dua kata kunci selama 2 tahun ini ketika kita bertarung melawan COVID-19. Waktu awal-awal COVID itu saya ingat banget itu Kang. Kira-kira bulan Maret atau Juni ya waktu itu ya. Waktu Jakarta mengusulkan atau menetapkan PSBB total gitu. Itu kan maaf saya ngelihatnya dari luar ini kok kayaknya karut-marut itu. DKI maunya begini, kemudian Bogor dan sekitarnya nggak mau kayak gitu gitu. Itu gimana sebenarnya Kang ceritanya waktu itu? Seingat saya ya, waktu itu Mas Anies sampaikan, wah ini harus lebih ketat lah semuanya gitu ya. Nah, padahal menurut saya yang harus juga diperhatikan adalah roda ekonomi warga. Yang saat itu kita harus pinter betul untuk gas remnya tuh kapan. Nah, jangan sampai istilah saya seingat saya waktu itu kita tuh membunuh nyamuk dengan meriam, dengan bom gitu. Ya kalau cukup dijentik ya jentik aja gitu. Nah jadi setiap daerah pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda. Ya, Pak Gubernur Jakarta menyampaikan hal itu mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi di Bogor saat itu ya saya nggak mau gitu. Kita ngeremnya terlalu dalam. Ya kita lakukan pembatasan saja beberapa hal gitu. Karena kita sudah pelajari mana yang bisa dilakukan, mana yang mungkin dilakukan, mana yang tidak gitu. Ya saat itu kan energi kita luar biasa tuh, mobilisasi pasukan, tentara, polisi gitu ya. Misalnya kebijakan untuk checkpoint gitu, kan kita belajar waktu itu. Ternyata checkpoint di lapangan malah nambah macet gitu. Kemudian petugas banyak yang terpapar karena bayangin Mas, kita kan harus ngetok jendela mau kemana gitu kan. Nah itu ngomongnya kan keras. Jadi bisa terpapar di situ dan data menunjukkan ratusan aparat TNI, Polri, ASN itu terpapar. Itu kita koreksi gitu ya. Jadi berdinamika lah, berproses lah semuanya. Ya waktu itu saya ingat banget tuh pernyataannya Kang Bima agak keras sama Pak Anies Baswedan yang waktu itu minta PSBB di Jabodetabek diambil alih sama pemerintah pusat. Kang Bima bilang konsepnya nggak jelas katanya gitu. Ya kadang-kadang gini, media juga yang agak membuat kesannya serem gitu ya. Ya mungkin pertanyaan media gini, Pak, apakah menurut Bapak konsep Pak Anies nggak jelas? Saja, ya mungkin begitu, ya mungkin dari media sendiri ya. Jadi ya, tapi poinnya adalah bahwa saat itu saya melihat bahwa kewenangan itu ya ada di kita, gitu. Jangan semuanya diserahkan ke pusat. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa kok sesuai dengan kewenangan kita, gitu. Jadi pemerintah pusat sendiri, Kementerian Dalam Negeri saya lihat memberikan ruang yang cukup banyak untuk pemerintah daerah, gitu.
Belakangan setelah 2 tahun terakhir juga sepertinya masih ada masalah komunikasi, Kang. Beberapa bulan lalu wakilnya Kang Bima, Pak Dedi, seolah-olah curhat itu. Pemerintah pusat jangan bikin kebijakan yang kontraproduktif lah sama daerah itu. Saya menangkapnya sih mungkin ini soal kebijakan operasional KRL ya, Kang ya. Mungkin seperti itu. Gini, setiap keputusan pasti ada backgroundnya, Ya. gitu. Dan background ini juga sangat ditentukan oleh validitas data. Ya mungkin ketika pemerintah pusat memutuskan datanya nggak lengkap, nggak menghitung berbagai macam variabel di Bogor gitu. Ya. Ketika misalnya di Jakarta ya, dilakukan proses yang lebih longgar, gitu. Ya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah kereta api stasiun yang harus diperketat dong, karena kan pasti akan membludak gitu. Ya. Nah, saya ingat sekali saat itu saya telepon Mas Anies, Gubernur Jakarta, Mas ini bantu dong, stasiun kereta ini butuh banget bis. Mas Anies alhamdulillah merespon dengan sangat baik, datang langsung ke stasiun Kota Bogor ya. dengan Pak Wagub, Mas Ariza gitu, dengan membawa bantuan bis. Ya. Jadi kalau kebijakan itu ada kekurangan itu biasa. Kalau nggak pas dikit-dikit biasa. Yang penting kita komunikasikan, kita kemudian kolaborasikan langkah kita apa gitu. Kalau dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ada perselisihan nggak seperti miskomunikasi seperti dengan DKI? Lebih jarang terus Lebih terang. jarang, oke. Ya mungkin karena agak jauh rentangnya ya. Kalau Jakarta kan sehari-hari. Ya. Bayangin ya, 800.000 warga Bogor dan sekitarnya ini pulang pergi ke Jakarta setiap hari. Ya. 400.000 warga Jakarta dan sekitarnya masuk ke Kota Bogor setiap weekend gitu. Jadi ini wilayah yang terintegrasi. Kita kan masuk megapolitan area, 30 juta ini saling berinteraksi di sini. Jadi wajar lah kadang-kadang agak panas suhunya, kadang-kadang komentarnya agak berbeda, beda pendapat. Tapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mas Anies. Tinggal WA apa-apa, nyambung, respon, komunikasi, enak lah gitu. Nah kalau Kang Emil kan agak jauh di Bandung gitu. Jadi nggak selalu beririsan dalam banyak kebijakan. Oke. Nah, Kang Bima beberapa waktu lalu, kalau nggak salah Desember waktu itu, bilang capaian vaksinasi di Kota Bogor sudah 100% dan kalau nggak ada warga Kota Bogor yang terpapar COVID Omikron waktu itu, Kang Bima yakin Bogor sudah bebas dari COVID. Kok saya yakin itu, Kang? Semuanya kan basisnya data. Ya. Data menunjukkan waktu itu ketika Delta, ya ini ada beberapa faktor. Satu varian baru, satu lagi mobilitas penduduk warga, kemudian yang ketiga adalah warga yang semakin cuek gitu. Ketika tiga itu terjadi, naiknya drastis sekali gitu. Omikron juga terjadi. Ya. Ada varian baru Omikron, kemudian mobilitasnya semakin tinggi gitu. Nah, tetapi kita kan belajar, oh ternyata yang harus diperkuat adalah vaksin, itu nomor satu. Jadi di awal kita percaya bahwa vaksin itu adalah game changer gitu. Ngefek, data berbicara itu. Sangat banyak sekali data. Saya ingat sekali ada suami istri, istrinya itu dia percaya teori konspirasi. Istrinya itu kemakan hoax, nggak mau dia divaksin. Suaminya percaya vaksin. Mereka berdua kena nih. Suaminya sehat, istrinya meninggal. Ya, saya sedih sekali ya, karena ini salah satu kerabat kita juga lah. Dan ini di Kota Bogor. Yang seperti ini banyak, gitu, cerita-cerita. Kemudian kita makin belajar juga dari data bahwa ternyata akan lebih parah kalau satu punya comorbid, gitu. Kedua belum divaksin, ketiga lansia. Jadi belajar dari data, kita kan bisa menyimpulkan. Ya, kesimpulan kami adalah ya selama nggak ada varian baru, insya Allah kita akan recover, gitu. Nah kemarin kan varian barunya Omikron, tapi karena relatif lebih jinak, makanya nggak terlalu fatal. Rumah sakit nggak terus penuh seperti Delta. Jadi ke depan kalau tidak ada varian baru, kita akan menuju endemi. Itu keyakinan kita. Tetapi kan kita nggak pernah tahu. Saya selalu sampaikan, hope for the best, prepare for the worst. Berharap itu yang terbaik gitu pada Allah. Tapi siap untuk yang terburuk, gitu. Kita yakin kita akan masuk endemi. Tapi siapa tahu ada varian baru yang ternyata lebih berbahaya daripada Delta. Kita harus siap. Siapnya apa? Alkes kita siap, Vaskes kita siap.
Sistem kita siap ya. Relawan ada ya. Relawan RW siaga ada semuanya. Yang penting sistem kita siap mengantisipasi itu. Dan itu adalah tugas pemimpin. Jadi udah pengalaman yang Delta dan sebelumnya kemarin ya. Belajar banyak dari pengalaman. Mas. Ya. Nah, satu lagi Kang Bima baru-baru ini mempersilahkan atau bahkan ya mempersilahkan warga Bogor untuk mudik bagi yang bahkan belum divaksin booster ya. Padahal Kementerian Kesehatan mensyaratkan itu vaksin booster untuk bagi yang mau mudik. Ini kok kayaknya mau meremehkan ini Kang. Ya simple aja. Kalau boosternya belum ada, terus orang benar-benar ada keperluan mudik, terus mau diapain? Gitu kan? Itu kan katanya kesalahan pemerintah. Mau kita larang-larang, para kita yang salah, para kita yang lemah koordinasi. Ya kalau nyuruh orang untuk di booster dulu sebelum mudik, ya siapin dong vaksinnya kan gitu. Makanya saya bilang, ya kalau benar-benar harus mudik sekarang, belum ada booster, ya pergi aja. Gitu ya, artinya PR buat kita, tapi kita kerja keras. Saya kontak Pak Menteri Kesehatan, saya kontrak Pak Menkes, Pak Menteri ini booster kita habis nih, gimana mau vaksin kan? Cepat sekali Pak Menteri merespon ya, besoknya langsung dikirim. Sekarang cukup vaksin kita untuk booster kita. Nah gitu kira-kira. Jadi itu sebetulnya Mas, itu koreksi terhadap pemerintah sendiri. Kalau membuat kebijakan ya harus disiapkan semua gitu. Meminta orang untuk booster sebelum vaksin, sebelum mudik ya, tapi vaksinnya nggak ada, ya nggak pas lah. Apakah dengan situasi ini juga Kang Bima yakin Kota Bogor sudah siap memasuki masa endemi dari pandemi itu Kang? Insya Allah siap tidak siap harus siap. Ya. Karena yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Ya. We do our best. And insya Allah God will do the rest, ya kira-kira gitu. Yang terbaik sudah kita lakukan, sistem sudah kita bangun. Ya, vaksin stok cukup, ya tinggal kita serahkan pada Allah semua. Sama komunikasi lagi dengan antar pemerintah daerah tuh Kang. Saya ngebayanginnya sini siap, tapi kota sekitar nggak siap gitu Kang. Nggak bisa juga kita memaksakan cara pandang kita. Atau menyamakan frekuensi kita dengan kota lain. Dinamikanya berbeda lah. Orang kan sering mengangkat isu, ya Kota Bogor bagus nih, kencang vaksinnya, Kabupaten kok lambat. Ya beda dong. Bogor ini 1,1 penduduknya. Kabupaten Bogor 5 juta. 5 juta lebih gitu kan. Dan spektrum geografisnya luas. Saya sangat paham kesulitan Ibu Bupati. Nggak bisa lah cepat seperti Bogor gitu ya. Jadi pasti ada kendala. Oke, kita ke tema lain yang persiapan Kota Bogor setelah nanti DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Apa yang sudah disiapkan Kang? Lagi-lagi kita basisnya data Mas Arief ya. Kita melakukan cukup banyak kajian tentang itu. Dan kita simpulkan bahwa gini, Bogor itu sangat bergantung selama ini dengan pendapatan dari dua sektor utama. Satu PBB, BPHTB, pajak tanah bangunan. Yang kedua adalah jasa pariwisata, gitu ya. Nah, artinya kita sangat diuntungkan antara lain dengan kunjungan dari Bintek, seminar, kunjungan kerja dari berbagai kementerian di Jakarta ke Kota Bogor, gitu. Jadi kalau weekdays ini di Kota Bogor agak susah nyari ruang-ruang rapat, ruang seminar penuh semua. Itu pendapatan utama kita gitu. Nah, kita harus antisipasi itu. Ya, ke depan kalau Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, ya sudah pasti akan berkurang dari kementerian ke sini kan. Ya, artinya apa? Kita harus membangun satu sistem jasa pariwisata yang bisa menjemput peluang-peluang lain gitu. Menciptakan destinasi wisata yang lain, membangun infrastruktur kota yang lebih nyaman, transportasi yang lebih mendukung. Nah, makanya kemudian kita kembangkan kampung tematik, gitu. Jadi orang ke Bogor bukan hanya sekedar escape sebentar dari Jakarta, nginep di hotel 2 hari, enggak, gitu. Tapi ada kampung tematik di Bogor, ada kampung Surya Kencana, ada kampung Arab Empang yang insya Allah akan berjalan juga renovasinya, ada kampung batik, gitu. Yang kedua adalah sport tourism yang seperti tadi kita bahas gitu ya.
destinasi yang outdoor. Hanya kurang dari sejam dari Jakarta, ya, kemudian orang-orang Jakarta dan sekitarnya bisa berwisata alam yang murah meriah di Kota Bogor. Yang ketiga adalah wisata kesejarahan, museum-museum. Ya, kita akan kembangkan nih 2 tahun terakhir masa jabatan saya, ada perpustakaan sebelah yang kita bangun, kemudian juga ada museum Pajajaran yang insya Allah akan kita bangun juga. Gitu. Yang kampung tematik itu saya baru tahu gitu Kang. Itu semacam desa wisata gitu Kang? Iya, iya. Jadi itu lokasinya semuanya nggak jauh dari pusat kota. 10-15 menit maksimal nyampe di situ dari pusat kota. Bisa naik bis ke sana. Dan sensasinya beda-beda. Dan warga diuntungkan karena langsung cash in hand. Orang datang kan di situ belanja batik, belanja kain perca, ngaliwet di sana gitu. Jadi semua diuntungkan. Turis senang karena mendapatkan sensasi lain dari wisata kota, tapi warga juga dapat manfaat dari situ. Kalau di desa wisata kan bisa nginep juga gitu. Nah di situ juga bisa? Akan dikembangkan ke arah sana. Ini sedang kita ikhtiarkan di 2 titik, di Ciharasas, Mulia Harja, dan juga di Kampung Perca. Nah ini yang diantara sekian program yang dipersiapkan ini yang paling diandalkan untuk masa depan Kota Bogor setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota apa Kang? Karena Kang Bima ini nanti akan diingat nih, jangan sampai wali kota selanjutnya merasa dulu nggak disiapin apa-apa sama Bima Arya misalnya gitu. 2 hal sih sebenarnya, kita membayangkan ke depan Jakarta justru akan menjadi magnet yang lebih kuat untuk perdagangan, bisnis gitu ya. Jadi kalau selama ini agak ketilep dengan pemerintahan dan politik gitu, tapi ke depan nuansa Jakarta sebagai kota bisnis perdagangan seperti New York, seperti Melbourne gitu, itu akan lebih kuat, seperti Singapura mungkin. Nah kita ingin menjemput segmen itu, ingin mengambil keuntungan dari situ, memindahkan ke Bogor. Jadi yang harus dibangun adalah konektivitas. LRT akan nyambung, Bogor membenahi transportasi kotanya supaya lebih nyaman. Jadi ada dunia lain dari metropolitan Jakarta, bisnis yang hiruk pikuk, sekitar 1 jam dari kota megapolitan itu ada Kota Bogor yang nyaman karena ada kebun raya, yang transportasinya ramah, di mana orang bisa berjalan kaki ke seputar kota gitu. Nah, jadi bukan hanya workshop bintangnya tadi, tapi menikmati gateway dari Jakarta tadi. Kalau ke Bandung kan agak jauh, gitu. Kemudian kalau ke sekitar-sekitarnya nggak dapat. Saya nggak usah sebutkan kotanya, tapi nuansanya nggak beda dengan kota yang sekitar lainnya. Hanya di Bogor, kebun raya, istana, museum, delman, bis yang ramah lingkungan, jalan kaki di pedestrian, walkable city, itulah yang akan kita tinggalkan legacy kita nanti insya Allah. Istana masih jadi magnet ya Kang ya? Oh pasti, ya. Kalaupun ibu kota udah pindah, tapi kan ini tetap istana presiden. Gitu. Presiden kan mungkin juga sesekali juga akan kesini. Oke. Saya mau tanya soal lain Kang. Sebagai Kang Bima sebagai Ketua APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Ada satu pertanyaan menarik waktu itu, bernada kritik sebenarnya, dari Kang Bima yang menyebut bahwa tentang konsep smart city Kang. Kang Bima waktu itu bilang smart city itu bukan sekedar masang CCTV atau bukan sekedar install software dan segala macam gitu. Sebenarnya kayak gimana konsep smart city-nya Kang? Gini Mas, kebanyakan wali kota atau kepala daerah itu kan nggak paham IT. Seperti saya kan sarjana ilmu politik gitu. Banyak yang dari pemerintahan, banyak yang dari hukum misalnya. Sedikit sekali yang sangat paham IT gitu. Jadi fenomena itu terjadi. Memahami smart city dari perspektif yang sangat sederhana. Oh, smart city itu berarti ini ya ada ruang monitor, ada command center. Jadi selalu begitu tuh. Kenapa? Ini peran vendor-vendor juga. Jadi kita tuh udah hafal sebagai kepala daerah. Kalau lama-lama kalau ada orang nanya, Pak
kotanya Bapak udah smart city belum? Ini pasti mau nawarin jaringan, nawarin aplikasi gitu, nawarin buat command center gitu. Padahal bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kota cerdas itu intinya kan menggunakan kecanggihan teknologi untuk memudahkan urusan warga. Itu intinya. Jadi buat apa punya command center seperti kapal Star Trek tapi nggak ada manfaatnya buat warga gitu. Saya harus akui awal-awal ya kita agak terpleset juga gitu memahami smart city itu. Kita merasa perlu untuk membangun pusat data yang canggih segala macam, tetapi lama-lama saya lihat oh enggak, kita balikin lagi warga butuhnya apa. Makanya kemudian kita fokus ke yang dibutuhkan warga. Warga membutuhkan perizinan yang cepat, transparan dan terukur. Kita bangun mall pelayanan publik gitu. Warga butuh agar didengar ketika komplain. Makanya kita membangun aplikasi Sibadra yang nggak terlalu mahal tapi cukup canggih dan lumayan membuat dinas-dinas itu bergerak dan bangun dan merespon warga. Itu contohnya loh. Saya beberapa waktu lalu wawancara Kang Emil, Ridwan Kamil. Dia memaparkan dia punya terobosan baru penggunaan artificial intelligence untuk reformasi birokrasi, Kang. Jadi proses mutasi, proses evaluasi, promosi jabatan para pejabat aparaturnya itu sudah menggunakan mesin komputer, udah nggak perlu tanya jawab evaluasi segala macam gitu. Nah di Kota Bogor apakah sudah mencoba ke situ, Kang? Terus terang kita belajar dari Bandung. Sekarang pun kita sedang belajar dengan Provinsi Jawa Barat. Saya banyak tukar pikiran dengan Kang Emil dan Pak Sekdanya. Bagaimana mereka membangun talent pool ini ya. Jadi intinya begini, dibuat satu sistem di mana kita punya database tentang setiap pegawai. Gitu ya. Kemudian ketika ada kebutuhan, kita lihat aja database-nya itu, ambil dari situ. Intinya begitu. Nah, tapi kan ini butuh satu konsistensi untuk selalu mengupdate. Butuh payung hukumnya seperti apa ketika kita melakukan proses rotasi mutasi. Nah, tapi ini bagus banget memang dan kita belajar dari Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Oke, Kang. Soal ada satu kebijakan Kang Bima yang patut diapresiasi dan patut dipuji sebetulnya tentang reformasi angkot. Selama ini Kota Bogor dikenal sebagai kota sejuta angkot dan Kang Bima mau mereformasi angkot-angkot itu dengan bis. Dengan bus gitu. Sebenarnya kayak gimana konsepnya, Kang? Reformasi angkot itu, Kang? Sekedar menggantikan atau bagaimana, Kang? Gini, kenapa Bogor macet? Satu, angkotnya kebanyakan. Kedua, angkot berhenti sembarangan. Dan yang ketiga, terjadi penumpukan akibat terciptanya terminal bayangan di mana-mana. Itu kita urai satu-satu. Ya. Yang nomor 3 kita urai dengan menertibkan, melakukan relokasi PKL, rapikan pasar dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang pertama tadi, berhenti sembarangan? Kenapa angkot itu berhenti sembarangan? Karena kan mereka kejar setoran, ya kan? Kalau mereka nggak dapat penumpang, mereka nggak dapat uang untuk di store gitu. Jadi, ya solusinya adalah harus dipastikan supir angkot atau supir transportasi publik ini mereka digaji. Gitu. Gimana bisa digaji? Hanya bisa digaji ketika mendapatkan subsidi dari pemerintah. Hanya bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah ketika semua itu menjadi badan hukum. Nah, karena itu langkah yang kita lakukan itu bertahap, Mas Arief. Dari 8 tahun ini hari ini persis 8 tahun saya dilantik jadi wali kota. Nah, jadi 8 tahun ini kita melakukan proses yang berliku dan panjang sekali untuk menata angkot-angkot itu. Mungkin perlu sekitar 2 tahun untuk menjadikan ribuan angkot itu menjadi 15 badan hukum. Jadi kita berbicara kepada 15 pemilik badan hukum ini. Nah, badan hukum ini kemudian kita sama-sama bicara penataan ke depan bagaimana. Yang sekarang sedang difokuskan adalah
bagaimana kita membangun satu sistem berdasarkan konversi 3 angkot menjadi satu bis gitu. Supir angkot boleh menjadi supir bis kalau memenuhi syarat, ada batas usia, punya SIM B1 gitu. Nah, jadi mereka nggak ini. Terus gimana kalau usianya sudah lewat atau nggak punya SIM, mereka bisa menjadi mekanik. Nah, ini solusinya. Jadi supir angkot bisa menjadi supir bis atau menjadi mekanik. 3 angkot itu menjadi satu bis. Bisnya dari mana? Bisnya adalah dari badan hukum itu yang mencari dana untuk pengadaan bis. Supirnya digaji dari mana? Dari subsidi diberikan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jadilah program bis kita ini sekarang 47 bis yang beroperasi menggantikan sekitar 150 angkot. Nah, kalau yang nggak memenuhi syarat, nggak punya SIM, nggak bisa ini itu, gimana Kang? Ya, ini kita akan koordinasikan dengan UMKM, perdagangan, PD Pasar gitu ya, tenaga kerja, Disnaker untuk menyalurkan mereka kemana. Kita akan komunikasi terus seperti itulah. Sejauh ini jumlah angkot di Kota Bogor menurut catatan 3.000 sekian. Iya, kalau dari catatan resmi di tahun 2014 itu 3.412. Jadi nggak sejuta juga. 3.412. Tetapi kalau kita lihat di lapangan sekarang ya, sebetulnya jangan-jangan sudah jauh menurun gitu ya. Mungkin ya dugaan saya sekitar 1000-an saja angkot ini yang aktif beroperasi. Karena satu sudah tidak layak jalan. Kedua sudah nggak kuat juga bersaing dengan online dan sebagainya gitu. Dugaan saya harusnya di angka 1000 atau 1500 lah. Jadi udah seleksi alam ini sendiri, berkurang sendiri gitu Kang ya? Berkurang, iya. Nah targetnya Kang Bima katanya waktu itu nanti tahun 2024 akan sulit melihat angkot itu target. Ya. Tapi harus saya akui nggak mudah. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Ada beberapa jalan ya. Satu dengan konversi program bis kita tadi. Ya. Kedua dengan mengkonversi angkot-angkot yang ada dengan jenis moda transportasi yang lain. Jadi bukan bis kita tapi mungkin semacam van ya yang lebih kecil dari bis gitu, yang menjadi feeder. Angkotnya hilang, ya, misalnya 2 angkot menjadi 1 unit baru ini gitu, yang lebih modern dan berhentinya juga tidak sembarangan. Bisa seperti itu modelnya. Dan yang ketiga adalah memberi kebijakan yang tegas, angkot-angkot yang sudah expire ya betul-betul tidak bisa jalan gitu. Jadi 3 instrumen inilah yang kita gunakan supaya 2024 betul-betul berkurang. Saya nggak berani bilang angkot itu sudah hilang. Memang targetnya hilang ya, tapi di atas kertas sangat tidak mudah. Ya, jadi target kita adalah semaksimal mungkin di pusat kota ini berkurang. Kalau bisa hilang itu bonus lah. Target minimalnya gimana Kang? Biar jangan-jangan nanti saya ngebayangin gini, nanti setelah Kang Bima lengser, tahu-tahu balik lagi angkot-angkot itu gitu. Insya Allah tidak, ya? Karena kan ada payung hukum. Oke. Ya, kita insya Allah akan mengesahkan peraturan daerah tentang transportasi yang mengatur tentang itu. Ya, jadi dari aturan-aturan inilah kita jaga agar nyambung terus kebijakannya siapapun wali kotanya. Nah, bus-bus yang disiapkan untuk pengganti angkot itu masih bis ini Kang ya, bis bahan bakar minyak ya Kang ya? Nah, ini juga yang tidak mudah. Kita ingin kedepannya itu bis listrik semua. Nah, cuman kan bis listrik ini masih mahal. Masih mahal. Untuk mass production masih mahal gitu. Bertahap lah kira-kira. Tapi sudah disiapkan untuk ke arah situ juga kan? Ada rencana ke arah sana, tapi memang bertahap aja. Kabarnya juga Kang Bima mau membangun tram Kang di tengah kota Bogor. Kita sudah selesaikan FS-nya, studi kelayakannya. Sekarang dalam fase komunikasi dengan PT KAI, PT Inka, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan bahkan saya sudah sampaikan juga ke Pak Presiden. Kita akan fokus untuk aspek pendanaannya sekarang. Konsepnya sudah jadi. Sekitar 8 km, kebutuhan biayanya 1,9 triliun, tapi dananya dari mana ini yang masih dibahas. Harusnya sebetulnya bisa ada kalau tidak ada COVID, gitu. Tapi karena ada COVID maka hitung-hitungannya jadi lain. Itu pendananya berarti dari APBN pusat atau swasta? Kemungkinan besar mix ya, gabungan. Ada
dana penyerta sedikit dari APBD, ada juga dari APBN, tapi lebih banyak lagi sebetulnya dari swasta atau dari pihak ketiga. Karena kan ada konsep transit oriented development. Jadi titik-titik transportasi, transportation hub yang bisa dikerjasamakan dengan swasta di situ. Nah, ini pun akan membantu untuk pendanaan tram ini gitu. Saya ingat juga Kang, dulu Surabaya punya ide seperti itu juga Kang. Waktu zamannya Bu Risma gitu. Sama juga tahapannya waktu itu sudah mencapai studi-studi kelayakan dan segala macam, tapi sampai sekarang nggak ada wujudnya gitu Kang. Kita belajar juga dari kasus itu. Kesimpulan kita memang studi kelayakannya itu harus kuat. Hitung-hitungannya nggak bisa hanya untuk pariwisata aja, nggak bisa. Karena kalau tourism aja nggak banyak gitu, apalagi kalau orang domestik gitu, mengandalkan turis dari luar negeri misalnya nggak banyak juga. Makanya di Bogor ini targetnya adalah justru untuk memenuhi kebutuhan publik, kebutuhan warga, betul-betul alat transportasi warga. Ya seperti di Australia, seperti di Melbourne, dipakai turis iya, warga iya, orang ke kantor naik tram, sekolah kuliah naik tram juga. Jadi mixed use kalau di Australia itu. Targetnya kapan itu Kang bisa diwujudkan? Ya sebetulnya saya bersyukur kalau saya menjabat wali kota itu sudah bisa groundbreaking. Kalau tuntas hampir tidak mungkin, tapi paling tidak mulai pengerjaan sebelum saya mengakhiri masa jabatan itu sudah alhamdulillah. Oke Kang, mudah-mudahan ya Kang ya terwujud Kang. Satu lagi Kang, bukan satu lagi, ada beberapa lagi. Masalah rencana pemindahan ibu kota Bogor. Saya sudah baca alasan-alasannya, argumen-argumennya, ya masuk akal lah. Tapi saya khawatir ini seperti upaya pemindahan ibu kota negara yang sudah direncanakan puluhan tahun lalu, tapi nggak jalan-jalan. Bahkan sampai sekarang pun belum groundbreaking juga gitu Kang. Itu gimana ininya persiapannya Kang? Gini, saya sering sampaikan, Kota Bogor ini kalau dibiarkan dalam kondisi sekarang, maka pusat Kota Bogor akan menjadi lautan angkot, lautan PKL, kumuh. Nah, istana akan ketutup. Ini pusat kota. Kenapa? Karena semua mobilitasnya ada di sini. Pusat pemerintahan di sini. Pusat perdagangan di sini, pasar mall di sini. Pusat pendidikan di sini, kampus IPB, SMA, SMP, pusat ibadah di sini, gereja, masjid raya, masjid agung, semua bergerak ke sini. Gitu. Bisa dibayangkan kalau dibiarkan pola seperti ini maka akan stuck di sini. Apalagi kalau nanti jadi LRT berangkat dari terminal Berenang Siang. Artinya apa? Bukan hanya warga Kota Bogor yang akan berangkat ke Jakarta naik dari situ. Tapi nanti orang Sukabumi, orang Cianjur gitu ya, orang Kabupaten Bogor, ini kalau ke Jakarta akan ke situ, nambah crowded lagi. Jadi yang kita lakukan adalah menyebar. Yang kita lakukan adalah melakukan redistribusi fungsi, disebar semua. Pasar akan digeser. Ini pasar Bogor kita sedang mengupayakan untuk digeser ke beberapa titik di pinggir-pinggir gitu, nggak pusat kota semua, ditata. Kemudian perizinan diperketat lagi untuk usaha-usaha di pusat kota. Nah, salah satunya adalah ya balai kota ini. Ini kan ribuan ASN ini masuk ke sini. Dan di sini pun sudah tidak layak. Sudah penuh banget. Saya kalau bukan wali kota akan susah dapat tempat parkir di sini. Sering sekali staf-staf saya ini kalau kalau rapat itu telat karena nggak dapat parkir. Gitu. Memang solusinya adalah buat tempat parkir. Tapi lagi-lagi kan ini menimbulkan beban di pusat kota. Padahal vision kita adalah pusat kota ini akan menjadi kota hijau, ramah pejalan kaki, bisnya listrik, gitu. Sehingga nuansa beda yang saya jelaskan tadi. Ya, orang Jakarta gateway-nya ke Bogor. Nah, itu tidak akan didapat situasi itu kalau kita biarkan. Nah, makanya balai kota ini akan kita geser ke satu titik yang lahannya sudah ada 9 hektar dan pemerintah pusat sangat mendukung itu. Tapi ya saya sadar nggak semua bisa dipaksakan, nggak bisa. Kalau uangnya nggak ada gimana? Kalau kebutuhan yang lebih kuat gimana? Tapi paling tidak di masa saya dan Kang Deddy itu direncanakan dan disiapkan.
Iya. Kita berharap wali kota berikutnya terus melanjutkan sehingga akhirnya terbangun. Kalau itu bisa dibangun di zaman saya, tahun depan atau 2 tahun lagi, Ya. alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya insya Allah nanti akan dilanjutkan di sana. Gitu. Dan tempat ini, balai kota ini, kedepannya akan menjadi museum. Nah, itu di Katulampa katanya Kang. Ya, Bogor Nah, Timur. Sudah dipelajari itu Kang, kawasannya kayak gimana, cocok apa enggak gitu. Sangat cocok. Rawan banjir apa enggak gitu. Enggak banjir karena tinggi ya. Karena Oke, tinggi di sana, kemudian aksesnya kan dekat sekali dari pintu tol. Oke. Jadi keluar dari Jakarta bisa langsung masuk situ. Ya. Jadi nyampe ke balai kota lebih cepat nantinya daripada sekarang. Kan kalau sekarang agak lewat Pasar Bogor dulu ya. Kalau nanti bisa agak lebih cepat di exit yang lain di sana. Jadi masih bergantung sama pendanaan lagi ya Kang ya. Ya, Itu ya. ya tapi sudah pasti tidak akan membebani dari APBD kita. Oke. Kita bisa mengupayakan dari pemerintah pusat, dari PUPR misalnya. Ya. Topik terakhir Kang tentang politik ini Kang. Nah, saya mau menguji lagi nih analisisnya Kang Bima nih tentang politik nih. Belakangan Kang Bima mulai menguat isyarat mau maju di Pilkada DKI atau di Pilkada Jawa Barat sebenarnya Kang. Ya, ini kan karena masa jabatan saya mau selesai Ya. dan saya nggak mungkin maju lagi. Ya. Ya makanya banyak spekulasi gitu. Tapi ya memang banyak dukungan Oke. dari orang-orang yang mulai mengusulkan, menyarankan, mendukung gitu ya untuk ke sana atau untuk ke sini gitu. Dan selalu saya sampaikan ke semua dengan jawaban yang sama. Kemanapun saya melangkah akan sangat ditentukan oleh pijakan saya di Kota Bogor ini. Oke. Jadi kalau urusan-urusan yang tadi selesai, langkahnya enak gitu, pijakannya kuat. Ya, urusan angkot berprogres, urusan penataan kota, janji-janji kampanye selesai, maka langkah saya kemanapun akan enak. Itu. Jadi saya sekarang fokus betul untuk menyelesaikan PR-PR tadi, Mas. Jadi pilihannya kalaupun nanti katakanlah beres semuanya Kang ya. Sudah nggak ada PR lagi yang terbengkalai misalnya. Nggak mungkin, Milihnya. pasti masih ada PR. Pasti PR itu masih ada, pasti masih banyak yang belum terselesaikan. Nggak mungkin, hanya bisa selesai semua dalam waktu 10 tahun nggak mungkin. Kecenderungannya di mana nih Kang? Mau di Jakarta atau di Jawa Barat? Menggantikan Pak Anies Baswedan atau menggantikan Ridwan Kamil misalnya, Kang? Kalau dilihat dari jadwal pilkada berikutnya, ya dua itu kan juga dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan setelah saya selesai jadi wali kota, Pilgub Jakarta dan Pilgub Jawa Barat. Ada analisis juga Kang, sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang potensial sebenarnya termasuk Kang Bima nih masih menunggu sebetulnya, maksudnya kayak misalnya di Jakarta Anies Baswedan mau jadi nyapres apa enggak gitu. Kalau nyapres mungkin tokoh lain mau masuk Jakarta gitu seperti Kang Bima. Kang Bima kayak gimana gitu? Politik itu kan banyak variabelnya, Mas. Ya. Satu, sangat ditentukan oleh survei. Oke. Ya. Sejauh mana pada saatnya nanti si A atau si B itu mendapat dukungan rakyat melalui angka-angka survei. Gitu. Belum tentu yang sekarang ini rame-rame disebut itu surveinya tinggi, belum tentu. Ya. Atau sebaliknya, Oke. ya bisa saja sekarang ini nggak masuk radar survei, tapi ternyata melejit. Karena ada faktor kedua, selain variabel survei tadi, yaitu momentum politik. Ini saya bicara sebagai pengamat kayaknya. Oke. Iya. Momentum politik. Ya bisa saja kemudian ada momentum politik yang mengangkat seseorang gitu. Hari ini si A dianggap kuat, tapi ternyata momentum politik tidak berpihak kepada beliau, bisa saja kepada yang lain, gitu. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah komunikasi politik. Banyak loh sekarang surveinya bagus, kemudian momentumnya ada, tapi gagal membangun komunikasi politik, nggak bagus hubungannya dengan partai, nggak bagus hubungannya dengan warga, dengan masyarakat. Ya, jauh dari mana-mana, sehingga kemudian partai memberikan tiket bagi orang yang
melakukan komunikasi politik yang baik gitu. Saya sadar betul 3 faktor inilah yang akan menentukan. Nah, karena itu yang saya lakukan hari ini adalah satu, memastikan agar momentum itu tetap terjaga dengan tetap bekerja keras di kota yang sangat saya cintai, Kota Bogor ini. Itu satu. Yang kedua, dengan tetap membangun silaturahmi dengan semua partai itu teman. Semua pimpinan partai juga teman. Ya, apapun itu, ya saya harus komunikasi yang baik dengan semua. Saya sering bilang jabatan ada batasnya, tapi silaturahmi, persahabatan selama hayat di kandung badan. Nah itu rumus saya. Jadi kita komunikasi semua. Ya, belum tentu untuk kepentingan pilkada atau pilgub Jakarta, pilgub Jawa Barat. Ya, tapi sebagai manusia kita harus menjaga silaturahmi itu. Kalau bicara peluang, Kang, DKI Jakarta akan lebih keras ya, karena sejauh ini yang disebut aja nih, ada Pak Riza Patria, ada bahkan Bu Risma, bahkan juga Mas Gibran dari Solo gitu. Ini katakanlah tokoh kelas 1 semua lah, kelas berat semua lah gitu. Nah, Kang Bima berani nggak berkompetisi dengan mereka-mereka? Seandainya mereka jadi maju misalnya, Kang. Mas Ari bayangkan waktu saya maju di Bogor, saya ini nggak terlalu dikenal loh. Ya saya mungkin sering tampil di TV gitu. Ya. Tapi warga RT, RW, LPM, Karang Taruna, IWPKK tahu saya atau enggak? Enggak juga. Survei saya kecil di awal. Tapi saya menghadapi incumbent waktu itu. Dengan jaringan partai yang luar biasa kuat. Menang. Gitu. Artinya buat saya siapapun sama lah. Ya. Sejauh tadi ditentukan 3 tadi, momentum berpihak kepada siapa, gitu. Komunikasinya bagaimana, kemudian tren surveinya bagaimana, membaik atau memburuk, kan gitu. Jadi buat saya itu bukan isu yang utama, itu sangat relatif. Mungkin Mas Arya bilang tadi Jakarta lebih berat, bisa jadi enggak, bisa jadi enggak. Mungkin Jawa Barat yang lebih berat, ya, ketika konfigurasi aktornya ternyata mengarah kepada pertarungan yang lebih ketat di Jawa Barat, bisa begitu. Atau kalau kita lihat dari segi biaya, misalnya Jawa Barat lebih luas ya, dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia, dan dengan IT yang belum tersebar merata, nggak semua bisa dapat broadcast WA, harus didatangi langsung, high cost luar biasa, faktor kultur dan sebagainya. Jakarta boleh diasumsikan tadi pertarungannya lebih keras ya. Tapi kalau kita punya cara yang pas dengan menggunakan IT dan komunikasi publik yang efektif lewat media, mungkin tidak sekeras, tidak seberat Jawa Barat. Itu relatif. Dalam politik ya seperti itu petanya. Nah, soal partai, Kang Bima sekarang nyaris nggak ada masalah dengan partai, yaitu PAN ya. Katakanlah tiketnya udah dapet nih gitu. Tapi masalahnya kalau emang masih mau dari PAN ini kan kecil kekuatannya di DKI, kalau nggak salah ada. Di DKI kuat kita gitu. Wakil ketua DPRD, unsur pimpinan DPRD. Maksudnya kursinya kan? Kursinya kuat kita. Kursi di DPRD DKI PAN banyak. Makanya wakil ketua DPRD dari PAN di Jakarta. Jadi meningkat drastis di Jakarta itu di pemilu lalu. Nah, di internal sebenarnya juga udah mulai dimunculkan kader lain, itu Pak Eko Patrio sama Desi Ratnasari ini masih bisa ditukar-tukar nih. Kang Bima ngerasa lebih layak nggak dibanding mereka ini? Kalau pertarungannya dari internal dulu nih. Itu yang saya sebut tadi komunikasi politik. Bukan saja dengan partai lain tapi di internal partai. Karena wajar kalau semua punya cita-cita. Di Jakarta kan sekarang disebut Mas Eko Patrio misalnya, ada Bu Zita, wakil ketua DPRD DKI yang saya sebut tadi gitu. Ada juga mungkin Pasha Ungu gitu, Jakarta. Kalau di Jawa Barat ada Desi Ratnasari gitu, yang sangat mendapatkan dukungan juga dari kalangan internal gitu. Wajar, dan menurut saya semakin banyak stok kader internal semakin bagus. Itu menunjukkan PAN kan siap dengan banyaknya kader itu. Tentang siapa akan maju, balik lagi ke yang tadi gitu loh. Ya Ketum kan ketika memutuskan ini tiket partai ini dikasih ke siapa, satu dia akan lihat survei. Kedua dia akan lihat apakah Bima mendapatkan dukungan dengan partai lain. Itu artinya komunikasi politik saya. Gitu. Ya kalau saya surveinya bagus tapi partai nggak ada yang mau dukung dengan saya nggak bisa berangkat juga kan gitu.
itu. Jadi akan seperti itu. Jadi santai-santai aja lah ngelihat itu karena konfigurasinya menjadi sangat dinamis ke depannya. Soal partai tadi, maksud saya ke arah untuk mencalonkan sendiri kan nggak cukup Pan. Nggak cukup, pasti Nah, harus koalisi kan lain. Harus koalisi dengan partai lain. Ya. Nah, itu gimana Kang proses komunikasinya dengan kekuatan yang seperti itu yang nggak cukup mencalonkan sendiri itu Kang? Kan saya bilang tadi, Ya. Ke depan saya akan membagi waktu saya di samping fokus pada tugas-tugas di Bogor, juga berkomunikasi, menjaga komunikasi dengan pimpinan partai, gitu, baik di tingkat nasional maupun di Jawa Barat atau DKI, supaya pada saatnya nanti kita bisa sama-sama melihat kemungkinan yang lebih jelas lah ke arah mana gitu. Itu aja. Baik Kang. Tadi malam ini ada momen politik yang baru. Tadi malam ada pertemuan penting sepertinya di rumah Pak Zulkifli Hasan. Itu membahas apa itu Kang? Banyak. Bang Zul melakukan update situasi politik terkini. Kedua, Bang Zul jelasin lagi posisi politik PAN yang sekarang ini clear, jelas sekali di dalam pemerintahan. Ya. Dan Bang Zul sampaikan bahwa ini adalah eranya kolaborasi, kerjasama. Kita mendukung pemerintahan, kita berkolaborasi untuk menebar manfaat. Hitung-hitungannya akan banyak manfaatnya bagi PAN dan bagi Indonesia gitu. Dan yang ketiga, ya Bang Zul juga sampaikan bahwa isu tentang pengunduran pemilu dan lain-lain. Nah, itu dia. Yang menurut hitungannya Bang Zul tidak akan terwujud karena dukungan yang kurang di parlemen. Oke. Kalau Bang Zul sempat mengusulkan itu, ya itu wajar sebetulnya. Karena wacana itu memang berkembang di kalangan pimpinan partai. Itu kemungkinan untuk perpanjang masa jabatan atau penundaan pemilu karena alasan-alasan tertentu. Ya, tapi kalau hari ini ternyata itu tidak berkembang, ya karena dukungan politik tadi yang tidak cukup. Ya wajar saja kemudian itu ditutup sekarang pintunya sekarang. Nah itu disampaikan juga ke kami semalam. Wah, artinya sekarang sudah mulai menutup peluang untuk wacana perpanjangan pemilu itu Kang? Iya, Bang Zul sampaikan ya beliau kan pernah menjadi ketua MPR. Ya. Sekarang wakil ketua MPR. Jadi paham betul lah konstelasi atau konfigurasi politik di parlemen itu seperti apa. Ya. Ya, dan beliau sampaikan ya pintu itu sudah tertutup. Kemungkinannya hampir tidak ada untuk melakukan amandemen ke depan. Jadi pemilu insya Allah tetap di 2024. Kalau rumornya perpanjangan penundaan pemilu itu untuk menyelesaikan PR ibu kota negara, Kang. Nah, seandainya tetap 2024, gimana, Kang? Gini, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai menteri selalu menyisakan PR. Nggak bisa tuntas semua, nggak bisa pakai alasan itu, menurut saya. Semua ada PR-nya. Saya kan bilang tadi, saya kan nggak selesai juga kemungkinan ini soal tram. Oke. Ya, saya kan nggak selesai juga kemungkinan soalnya pindahnya pusat pemerintahan. Ya. Apakah saya mau memperpanjang masa jabatan saya untuk memastikan itu selesai? Kan nggak juga, karena itu dialami oleh semua pemimpin dimanapun. Oke. Ya, jadi saya kira kita hormatilah apa yang disampaikan Presiden untuk taat pada konstitusi. Oh gitu. Karena sekali kita mencederai konstitusi, maka itu akan menjadi presiden sejarah ke depan untuk generasi mendatang. Yang masalah di pemerintahan, Kang, ada kabar juga ini membahas tentang persiapan atau ya siap-siap lah PAN mau masuk kabinet. Gak ada, itu dibicarakan semalam. Apapun kondisinya, ada atau tidak reshuffle, PAN tetap akan mengawal pemerintahan sampai di ujung berada dalam pemerintahan. Itu clear itu. Ada atau tidak ada kader PAN masuk kabinet? Ya, PAN masuk atau tidak, kita tetap mendukung pemerintahan. Itu posisi politik yang sudah diambil dan diputuskan. Oke. Oke Kang Bima, terima kasih obrolannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Kang ya. Semoga nanti mungkin ketemu di Balai Kota DKI Jakarta Kang ya. Terima kasih Kang Bima ya. Terima kasih. Demikian Vivanian obrolan saya dengan Bima Arya, Kang Bima, Wali Kota Bogor. Tonton terus di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.